Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, kelompok 1 dan semester 1. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, then your year. But I'll be there for you. Secara sederhana, manajemen keuangan merupakan proses fundamental yang menaungi 3 kegiatan utama: perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya keuangan, serta pengendalian yang ketat terhadap seluruh aset keuangan perusahaan. Ketiga proses ini bekerja secara berurutan dan saling melengkapi agar perusahaan berjalan sesuai arah yang diinginkan. Melalui perencanaan, usaha menentukan kebutuhan modal, strategi pengeluaran hingga proyeksi keuntungan. Selanjutnya, proses pengorganisasian memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara tepat pada kebutuhan prioritas. Terakhir, proses pengendalian berfungsi mengawasi penggunaan dana agar tidak keluar dari rencana yang telah disusun. Semua ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan utama: memastikan target bisnis dapat dicapai secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Lain, manajemen keuangan adalah seni mengatur uang agar uang tersebut bekerja untuk bisnis, bukan justru bisnis yang bekerja mati-matian karena salah kelola keuangan. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh produk yang bagus atau pemasaran yang kuat, tetapi juga oleh bagaimana pelaku usaha mengelola setiap rupiah masuk dan keluar dengan bijaksana. Namun ironisnya, aspek yang begitu penting ini justru sering menjadi sumber masalah terbesar bagi banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Masalah klasik yang paling sering muncul adalah kurangnya literasi finansial, banyaknya pemilik usaha yang belum memahami cara membuat anggaran, menghitung harga pokok penjualan, atau membaca laporan laba rugi. Hal ini diperparah oleh pencatatan keuangan yang buruk. Tidak jarang uang pribadi memiliki campuran dengan uang operasional usaha sehingga sulit mengetahui apa bisnis benar-benar menghasilkan keuntungan atau hanya terlihat berjalan. Beberapa UMKM bahkan tidak memiliki pencatatan sama sekali, yang membuat mereka sulit berkembang, sulit mengontrol biaya, bahkan sulit mendapatkan modal pihak luar karena tidak memiliki bukti keuangan yang jelas. Di sini menunjukkan bahwa tanpa manajemen keuangan yang kuat, sebuah usaha akan berjalan tanpa arah, rentan salah langkah, dan sulit bersaing dalam jangka panjang. Manajemen keuangan pada masa sekarang bukan lagi sebuah opsi tambahan yang boleh diabaikan, tetapi telah berubah menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap pelaku usaha. Hal ini diakibatkan karena kondisi persaingan bisnis semakin ketat dan perubahan ekonomi dapat terjadi kapan saja. Tanpa sistem pengelolaan keuangan yang jelas, sebuah usaha mudah sekali goyah meskipun produknya bagus. Pertama, manajemen keuangan diperlukan demi kelangsungan usaha. Setiap bisnis harus memiliki arus kas atau cash flow yang sehat, di mana pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan baik. Cash flow yang stabil menjadi indikator apakah usaha mampu memenuhi kewajiban, membeli stok barang, membayar karyawan, hingga bertahan saat terjadi penurunan penjualan. Jika arus kas tidak dikelola dengan benar, usaha menjadi sangat rentan terhadap goncangan ekonomi, bahkan bisa berhenti di tengah jalan. Kedua, manajemen keuangan berfungsi sebagai pengambilan keputusan yang akurat. Banyak keputusan penting seperti membuka cabang baru, menambah modal, membeli peralatan, atau melakukan promosi besar harus didasarkan dengan keuangan yang valid, bukan hanya perkiraan. Dengan catatan keuangan yang rapi, pelaku usaha dapat melihat kondisi bisnis secara nyata, sehingga setiap keputusan lebih terstruktur, minim risiko, dan mendukung strategi jangka panjang. Ketiga, manajemen keuangan yang baik dibutuhkan untuk skalabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.
Ketika usaha ingin berkembang, laporan keuangan yang jelas dan terstruktur menjadi bahasa universal yang dapat meyakinkan investor, bank maupun mitra kerja. Mereka perlu bukti bahwa usaha memiliki potensi dikelola secara profesional. Dengan begitu, peluang mendapatkan dukungan modal dan kemitraan menjadi lebih luas, sehingga mempercepat perluasan usaha. Secara keseluruhan, manajemen keuangan adalah fondasi kokoh yang menentukan arah dan masa depan sebuah bisnis, sehingga tidak lagi bisa dipandang sebagai pilihan, tetapi wajib diterapkan oleh setiap pelaku usaha. Fungsi dan prinsip. Mari kita perdalam apa saja fungsi utama dari manajemen keuangan. Fungsinya terbagi dalam 3 pilar. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pengendalian keuangan. Yang semuanya bertujuan agar semua target bisnis tercapai secara efektif. Prinsip-prinsip manajemen keuangan baru. Fungsi-fungsi ini hanya akan berjalan efektif jika didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang kuat. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan menjaga operasi keuangan tetap sehat dan etis. Yang pertama, konsistensi. Ini berarti Anda harus menerapkan sistem dan kebijakan keuangan yang tidak boleh diubah-ubah sesuka hati. Yang kedua, akuntabilitas. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan dana. Yang ketiga, transparansi. Informasi keuangan harus terbuka, akurat, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, prudensi. Prinsip ini meminta Anda selalu mengambil pendekatan yang aman dalam mengestimasi aset dan kewajiban. Yang kelima, kelangsungan hidup. Seluruh manajemen keuangan harus bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, integritas. Ini adalah pondasi moral, yaitu adanya kejujuran, etika, dan profesionalisme yang tinggi dari setiap individu yang mengelola keuangan perusahaan. Untuk mencapai prinsip-prinsip tadi, setidaknya ada 4 komponen utama yang harus Anda kuasai dalam pengelolaan keuangan usaha. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Fokus pada orang membuat anggaran di spreadsheet atau aplikasi. Perencanaan adalah langkah awal untuk mengarahkan uang Anda. Ini mencakup 2 hal. Yang pertama ada membuat anggaran atau budget, yaitu rencana detail mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran yang diperkirakan untuk periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai peta jalan keuangan Anda. Yang kedua, ada proyeksi keuangan. Ini adalah perkiraan posisi keuangan Anda di masa depan, bisa 1, 3, atau 5 tahun ke depan, berdasarkan tren bisnis, asumsi pertumbuhan, dan kondisi pasar. Komponen utama yang kedua ada pengelolaan arus kas atau cash flow management. Ini adalah jantung dari kesehatan finansial harian Anda. Pengelolaan arus kas bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang tunai yang cukup untuk operasional sehari-hari, dan Anda harus mencatat dengan disiplin arus kas masuk atau penerimaan. Contohnya dari penjualan harian, pelunasan, piutang, atau investasi. Arus kas keluar atau pengeluaran, contohnya pembelian bahan baku, pembayaran gaji, sewa, dan cicilan utang. Komponen utama yang ketiga ada laporan keuangan. Laporan adalah hasil akhir dari pencatatan yang konsisten, dan inilah bahasa bisnis Anda. 3 laporan yang wajib disusun secara berkala adalah laporan laba rugi atau income statement, mengukur kinerja keuangan Anda selama periode tertentu, menunjukkan apakah Anda mendapatkan profit atau laba atau mengalami kerugian. Yang kedua ada neraca atau balance sheet, menggambarkan posisi keuangan Anda pada tanggal tertentu dengan formula mendasar. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Ini menunjukkan kekayaan dan kewajiban Anda. 3. Ada laporan arus kas, meringkas detail arus kas masuk dan keluar dari 3 aktivitas utama. Ada operasi, investasi, dan pendanaan. Komponen keempat ada analisis keuangan. Setelah laporan tersusun, Anda harus menganalisisnya. Analisis keuangan menggunakan rasio untuk menilai kesehatan dan potensi bisnis Anda. Yang pertama ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban jangka panjangnya. Pun prinsip dan komponen tadi tampak jelas, mari kita akui 3 masalah spesifik yang sering terjadi.
Masalah pertama, gagal memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Ini adalah dosa finansial paling umum. Pemilik usaha sering mengambil uang kas tanpa mencatatnya dan menggunakan rekening pribadi. Akibatnya, ia tidak pernah tahu berapa profit yang sebenarnya, melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. Masalah kedua, tidak melakukan pencatatan transaksi secara teratur. Mereka mengabaikan kewajiban membuat laporan laba rugi dan arus kas. Tanpa laporan ini, mustahil mengidentifikasi pos pengeluaran boros, melanggar prinsip konsistensi dan kelangsungan hidup. Masalah ketiga, ketidakmampuan membuat proyeksi dan anggaran. Usaha hanya berjalan harian tanpa rencana keuangan jangka panjang. Inilah yang membuat mereka terkejut saat harus membayar utang atau menghadapi penurunan penjualan. Setelah memahami berbagai masalah yang paling sering terjadi, saya akan memperjelas solusi yang dapat dilakukan di kegiatan usaha sehari-hari dan penting bagi pelaku usaha. Yang pertama, yaitu memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Caranya dapat dimulai dengan membuka rekening bank khusus untuk bisnis, menentukan gaji, dan menetapkan peraturan pengambilan uang yang jelas. Dengan pemisahan ini, pelaku usaha dapat melihat kondisi keuangan secara nyata dan tidak lagi mencampurkan kebutuhan pribadi dengan operasional usaha. Solusi yang kedua yaitu pencatatan harus dilakukan setiap hari tanpa ada transaksi yang terlewat. Pelaku usaha bisa menggunakan buku kas sederhana, spreadsheet, atau aplikasi pencatatan keuangan yang kini banyak tersedia dan mudah digunakan. Konsistensi dalam hal ini akan menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang akurat. Dengan demikian, pemilik usaha dapat mengetahui posisi keuangan secara berkala dan dapat mengambil tindakan secara cepat jika ada masalah. Solusi yang ketiga yaitu pelaku usaha perlu memiliki rencana keuangan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan membuat anggaran bulanan yang berisi estimasi pemasukan, pengeluaran, dan kebutuhan modal. Setelah itu, buat proyeksi keuangan yang menggambarkan potensi bisnis dari beberapa bulan atau tahun ke depan. Pelaku usaha dapat mengantisipasi risiko, mengatur pengeluaran secara bijak, dan menyiapkan dana darurat jika menghadapi situasi tak terduga. Solusi yang keempat yaitu pelaku usaha wajib meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Banyak pelatihan gratis yang disediakan oleh pemerintah, bank, dan lembaga swasta yang membahas cara membuat laporan keuangan, strategi pengelolaan utang, hingga tata kelola usaha. Pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk memahami kondisi keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan yang rasional dan terukur. Solusi yang kelima yaitu di era digital ini, pengusaha harus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Platform pencatatan transaksi, aplikasi kasir, software akuntansi, dan payment gateway dapat membantu mempercepat proses administrasi, menghindari human error, serta menghadirkan laporan otomatis dan akurat. Selain aspek teknis, yang sangat penting adalah membangun budaya disiplin, profesional, dan jujur terhadap uang usaha. Tanpa integritas, seluruh sistem keuangan yang baik pun akan runtuh. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menanamkan pola pikir bahwa setiap uang yang keluar harus memiliki alasan jelas, bukti, dan dampak positif terhadap usaha. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan usaha merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh sumber dana, mengalokasikan dana tersebut ke berbagai operasional dan investasi, serta mengawasi penggunaannya agar tetap efisien dan memberikan hasil terbaik bagi perkembangan usaha. Beliau menjelaskan bahwa manajemen keuangan usaha tidak hanya berhenti pada pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran, tetapi mencakup proses pengambilan keputusan yang strategis seperti penentuan modal, perhitungan risiko, serta upaya memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan nilai tambah bagi usaha. Dengan kata lain, menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah fondasi utama yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan, berkembang, atau justru mengalami kegagalan. Manajemen keuangan adalah fondasi penting bagi keberlangsungan usaha karena mencakup proses strategis seperti perencanaan,
pengorganisasian, dan pengendalian keuangan. Bagi usaha di Indonesia, praktik ini sangat penting untuk menghindari masalah umum seperti pencampuran uang pribadi dan usaha, pencatatan yang buruk, serta kurangnya proyeksi keuangan. Langkah sederhana untuk menghindari masalah tersebut seperti memisahkan transaksi, mencatat arus kas, membuat anggaran, dan meningkatkan literasi finansial dapat memperbaiki kondisi keuangan usaha. Dengan dukungan teknologi dan prinsip keuangan yang baik, akuntabilitas, konsistensi, transparansi, dan integritas usaha dapat tumbuh lebih sehat, menarik investor, memperluas pasar, dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Manajemen keuangan pada dasarnya adalah cara mengelola uang agar bekerja untuk mendukung pertumbuhan usaha.